Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 4 saham selalu turun di bulan Desember. Berdasarkan data historis, harganya 100% akan turun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Bulan Desember biasanya identik dengan harga saham yang naik. Ada fenomena window dressing yang membuat saham-saham menjadi hijau. Meski begitu, ternyata ada beberapa saham yang tidak mendapat efek baik tersebut. Bukannya naik, malah di bulan Desember, 4 saham ini selalu turun. Mimin mengambil data 3 tahun terakhir dengan membandingkan harga pembukaan dan penutupan selama Desember. Dari data tersebut, ditemukan informasi bahwa 4 saham ini selalu mengalami penurunan. Bukan hanya 1 tahun, tapi 3 tahun secara terus-menerus. Apa saja nama sahamnya? Mari kita simak video ini ya. Oh ya, seperti biasa, selalu ingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan kamu mungkin saja bisa rugi jika bisa saham yang disebutkan. Disclaimer on ya. Saham pertama INTP. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir INTP di bulan Desember. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 6,23% dari yang awalnya 19.675 menjadi 18.450. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun hanya 1,19% dari yang awalnya 14.650 menjadi 14.475. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Desember, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Desember, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan INTP turun 25% dan harga penutupannya juga turun 11%. Kedua, Link. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir Link di bulan Desember. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 5,77% dari yang awalnya 5.200 menjadi 4.900. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2020, di mana turun hanya 0,82% dari yang awalnya 2.430 menjadi 2.410. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Desember, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harganya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Desember, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan Link turun 53% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 50%. Ketiga, LPKR. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir LPKR di bulan Desember. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2020, di mana turun 10,83% dari yang awalnya 240 menjadi 214. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2019, di mana angka ini tidak mengalami perubahan. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Desember, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Desember, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan LPKR turun 10% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 15%. Keempat, SMRA. Ini merupakan rekapan data 3 tahun terakhir SMRA di bulan Desember. Kita bisa melihat bahwa penurunan terbesar ada di tahun 2018, di mana turun 3,01% dari yang awalnya 830 menjadi 805. Sedangkan penurunan terkecil di tahun 2019, di mana turun hanya 0,99% dari yang awalnya 1015 menjadi 1005. Dari data ini ditemukan fakta bahwa saham ini selalu mengalami penurunan di bulan Desember, khususnya dalam 3 tahun terakhir. Bagaimana perkembangan harga sahamnya selama 3 tahun ini? Ternyata, jika membandingkan data tahun 2018 ke 2020 untuk bulan Desember, ditemukan informasi bahwa harga pembukaan SMRA turun 1,20% dan harga penutupannya tidak mengalami perubahan. Setelah melihat pembahasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang ingin disampaikan. 1. Link menjadi saham yang memiliki penurunan terbesar selama 3 tahun terakhir, di mana harga pembukaan turun 53% dan harga penutupannya juga turun sebanyak 50%. Kedua, semua saham yang dibahas mengalami penurunan harga dalam 3 tahun terakhir. Dengan kata lain, 4 saham yang dibahas tadi sedang berada pada fase downtrend, khususnya untuk periode Desember 2018 sampai 2020.
Ketiga, dengan mengacu pada data historis, kita bisa memilih saham apa yang ingin dibeli di bulan Desember. Apabila kamu tipe trader jangka pendek, mungkin 4 saham yang dibahas tadi bisa dihindari di bulan Desember. Keempat, data di masa lalu tidak menjamin akan terjadi kembali di masa depan. Tapi apabila dalam 3 tahun terakhir terjadi penurunan harga secara terus-menerus di bulan Desember, secara probabilitas, kemungkinan terulangnya menjadi lebih besar. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Thank you.